Ya, shalom Sobat STI. Baik, Sobat yang masih aktif dalam masa pendidikan ataupun para alumni yang telah tersebar ke seluruh penjuru Indonesia bahkan sampai luar negeri. Kita berjumpa dalam topik ragi pada hari ini, dan topik yang saya mau sampaikan kesempatan ini adalah bicara tentang pencobaan. Karena hari-hari ini, oleh karena faktor pandemi, semua dunia, semua masyarakat, orang percaya ataupun yang tidak percaya sedang menghadapi apa yang kita sebut dengan pencobaan. Ada banyak hal-hal yang sulit untuk kita hadapi, ada tantangan-tantangan yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya, dan saya mengkategorikan ini semua adalah pencobaan. Dan saya akan mengajak kita belajar dari 1 Korintus pasal 10 dan Yakobus pasal 1. Dikatakan ayatnya begini, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Dan pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Jadi sekali lagi, pencobaan yang sedang kita hadapi hari ini adalah pencobaan yang biasa. Dan Tuhan mengerti bahwa semua kita masing-masing cakap untuk menanggungnya. Jadi lalui saja dengan sukacita, dan di balik seluruh kesulitan yang sedang kita hadapi, kita bergantung kepada Tuhan. Nah, ada beberapa pertanyaan yang saya ingin mengajukan. Yang pertama adalah, siapa yang menjadi sumber pencobaan? Dalam Yakobus 1 ayat 14, tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Jadi sebenarnya sumber pencobaan yang sedang kita hadapi saat ini atau kemarin atau yang akan datang, itu pada dasarnya diri kita sendiri. Sumber utama pencobaan adalah diri sendiri. Kalau bangsa Israel di zaman pemerintahan Daud, mereka mengalami apa yang disebut dengan masa sulit oleh karena virus sampar. Sebenarnya penyebabnya siapa? Bangsa Israel itu sendiri. Hari ini seluruh dunia sedang menghadapi virus corona. Sebabnya siapa? Kita sendiri, manusia. Jadi sebenarnya kalau pertanyaan yang kita ajukan tadi adalah siapakah sebenarnya yang menjadi sumber pencobaan, jawabnya adalah diri sendiri. Makanya solusi yang kita harus lakukan adalah mari kita berbalik kepada jalan Tuhan dan kita mulai memperbaiki dan terus mengevaluasi kehidupan kita. Yang kedua, bagaimana sikap kita terhadap pencobaan? Solusi terhadap pencobaan ini adalah tetap tenang. Ketenangan itulah yang menjadi solusi. Sebab pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa. Pencobaan yang biasa Anda bisa alami, saya bisa alami, Anda kuat, saya juga bisa kuat. Biasa dan tidak pernah melebihi kekuatan kita. Tuhan lebih tahu daripada kita sendiri. Jadi santai saja menghadapi pencobaan ini, hadapi dengan ketekunan. Ya. Dan kita akan tetap berada di dalam kehendak Tuhan. Pertanyaan ketiga yang mendasar adalah, apa ada manfaatnya enggak pencobaan yang kita sedang hadapi? Ada. Dikatakan dalam Yakobus 1 ayat 2, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Alasannya apa? Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan ketekunan itu memperoleh buah yang matang sehingga kamu menjadi sempurna, utuh, dan tak kekurangan suatu apapun. Jadi pencobaan yang kita sedang alami hari-hari ini ada gunanya, karena bisa menghasilkan ketekunan, dan ketekunan yang terus kita pupuk itu akan menjadi cara untuk menyempurnakan kita, untuk kita mengalami utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Jadi sekali lagi, semua dunia hari-hari ini, termasuk orang Kristen, di kota, di desa, orang kaya, orang miskin, anak maupun orang dewasa sedang mengalami pergumulan yang sama, sedang mengalami pencobaan yang sama. Tetapi mari kita hadapi semuanya ini, ya, hadapi dengan sungguh-sungguh, dan supaya ending dari semua pencobaan ini kita menjadi pemenangnya, bukan sekedar pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Kiranya seluruh sobat STI, Anda semuanya diberkati, pelayanan Anda diberkati, keluarga Anda diberkati, dan visi dan masa depan 111 akan terus bergema dalam hati kita, sehingga semua kita mempermuliakan Tuhan sepanjang hidup kita. Kiranya Tuhan memberkati kita untuk memenangkan seluruh pencobaan yang sedang kita hadapi. Dalam nama Tuhan Yesus,
kami mengucap syukur ini. Haleluya, haleluya, amin.